Buat sahabat LKI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini malam ke 29 Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan sebuah nikmat yang luar biasa. Salah satunya adalah bertemu dengan saudara-saudara ya, Ustadz Hafidh ya sampai grogi kadang-kadang. Ya, nyantai aja. Perkenalkan, yang sebelah kanan ini beliau adalah Ustadz Jundi. Nama panjangnya Ustadz Jundi Abdurrahman, Masya Allah. Dan beliau adiknya, namanya siapa Ustadz? Ibrahim Amarul Haq. Ibrahim Amarul Haq. Amarul Haq. Iya. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa tentunya bagi orang tuanya karena mempunyai anak-anak yang hafidh Quran. Ya begini Ustaz, di acara ini mungkin agar nanti sahabat LKI bisa mengenal lebih dalam sebenarnya siapa Ustadz Jundi dan siapa sebenarnya Ustadz Amar panggilannya ya. Iya, Amar. Aslinya mana Ustadz? Ya saya ke Ustadz Jundi. Iya, monggo. Aslinya mana? Asli lahir di Cilacap. Lahir di Cilacap. Oh iya. 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu, Masya Allah. Kalau Ustadz Amar juga sama? Iya, sama, lahir di Cilacap juga, tapi domisili sekarang di Pekanbaru Riau. Di Pekanbaru Riau. Nah, buat yang ada di Pekanbaru Riau, nah, beliau sudah dari Cilacap ke Pekanbaru Riau. Berapa saudara Ustaz? Kita alhamdulillah 5 bersaudara. 5 bersaudara. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Saya yang pertama. Masya Allah. Ustaz Amar yang nomor berapa? Saya nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Berarti 3, 4, 5-nya adik-adik gitu ya? Iya, 3 ada. Nomor 4 di sini. Nomor 4 di adik kelas? Iya. Masya Allah. Iya. Yang nomor 3? Nomor 3 sekarang di Pekanbaru. Di Pekanbaru juga? Laki-laki. Iya. Ngomong-ngomong, Ustadz Amar sudah nikah belum? Insya Allah dalam waktu dekat. Masya Allah, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Iya, iya. Mohon doanya. Iya. Buat Ustadz Amar, Masya Allah. Semoga diberikan kelancaran, mau menikah dapat anak mana? Belum dapat. Oh, belum dapat. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa mempercepat juga Iya. mendapatkan. Ya. Iya. Yang penting kan yakin dulu. Yakin dulu. Iya. Terutama di daerah Sedelawas dan sekitarnya ini barangkali ada yang ya wanita solehah, Masya Allah, mudah-mudahan kalau dapat Sejayu dan sekitarnya ini bisa ya. Insya Allah bisa di. Insya Allah bisa ya. Pertimbangan. Masya Allah. Kok domisilinya dari Cilacap ke Pekanbaru ini? Karena waktu kecil memang sudah ikut orang tua pindah ke sana. Oh, Jadi waktu SD sudah di Pekanbaru. Berarti besar di Pekanbaru? Iya, dari SD. Tapi waktu SMP SMA mondoknya di Bogor. Berarti iya. Berarti sekarang domisili orang tua di Pekanbaru semua? Pekanbaru. Ya. Apa yang menjadi penyebab atau menjadi motivasi antum berdua untuk ke pondok waktu itu? Kita dulu, yang tua dulu soalnya. Iya. Alhamdulillah ketika dulu SD Ya. sudah masuk SD Islam. Nah, jadi sudah ada mulai belajar Al-Quran. Nah, dan motivasi dari guru-guru untuk melanjutkan pesantren, dan alhamdulillah Allah mudahkan dan tanpa paksaan dari orang tua. Jadi ketika diarahkan, alhamdulillah nurut saja gitu. Saya di Jakarta, kalau adik di Bogor, beda pesantren. Antum juga gimana? Iya. Waktu itu kok bisa memilih di pesantren waktu itu? Iya. Ya, alhamdulillah ya, sebenarnya kurang lebih sama ya, karena kan dari SD memang awalnya SD nggak langsung pondok, tapi SD ya SD Islam biasa. Iya. Kemudian nanti waktu pindah ke Pekanbaru waktu itu kelas 5 SD. Nah, jadi kelas 5 pindah ke Pekanbaru, akhirnya nyari
mau nyari madrasah gitu kan, madrasah Iya, iya. ibtidaiyah atau Nah. SD Islam yang lainnya, ternyata belum buka pendaftaran. Iya. Akhirnya cari pondok lah kan, mungkin pondok yang bisa langsung masuk, akhirnya bisa masuk SD, jadi kelas 5 sama kelas 6 SD. Masuk pondok maksudnya. Nah, setelah itu baru SMP-nya masuk ke Bina Madani di Bogor, sama SMA juga. Sebenarnya kalau motivasi ya mungkin ya karena mungkin lingkungan ya, dari keluarga sudah ada mungkin background agama ya, jadi mudah-mudah saja sih tanpa paksaan dari manapun gitu. Alhamdulillah. Berarti orang tua dua-duanya dari asli Cilacap. Iya, asli Cilacap. Beda kecamatan doang. Beda kecamatan aja. Iya. Kok bisa pindah? Awalnya abah itu, kita manggilnya abah. Iya. Sama tugas Ramadan, imam Ramadan Iya. di Pekanbaru. Sama masyarakat suruh tinggal di sana. Oh, Boyong sih, Pak. Masya Allah. Jadi saya pas SMP, saya sudah di pondok, saya nggak ikut pindahan. Kalau Amar ikut pindahan. Dia tahu-tahu sudah pindah. Jangan-jangan sebentar lagi pindahan juga Ustadz Amar ini, pindahan dari Riau ke Sedayu Lawas ini. Masya Allah, amin. Bisa. Ya, anugerah luar biasa kalau seandainya pindahan dari sana ke Sedayu Lawas itu ya. Banyak yang nawarin. Iya, Masya Allah. Banyak yang nawarin ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada yang cocok. Ya, selanjutnya Ustadz, saya ke Ustadz Amar. Iya. Berapa tahun umur antum ketika sudah hafid? Iya. Alhamdulillah ketika selesai hafal Al-Quran waktu kelas 2 SMP. 2 SMP. Jadi kurang lebih 1,5 tahun lah untuk menghafal Al-Quran. Cuman memang waktu itu ketika hafal nggak langsung lancar semuanya. Iya, iya. Yang penting selesai, namun setelah itu sampai kelas 3 SMP baru dilancarkan semuanya, diitkonkan semuanya. Nah ini, Iya. bagaimana tips untuk melancarkan hafalan itu? Iya. Iya. Sebenarnya untuk melancarkan hafalan mungkin banyak caranya ya. Iya, iya, Mungkin, iya. Ini menurut iya, antum, kalau menurut mungkin antum, iya. pendapat saya pribadi ya, apa namanya, memang butuh tahap sedikit demi sedikit. Mungkin Iya. dari pertama mungkin setengah juz, kemudian 1 juz, kemudian karena waktu itu kita kalau di pondok setiap naik juz kita ada ujiannya. Jadi jangan sampai kita naik ke juz berikutnya tanpa diuji juz yang sebelumnya. Jadi harus ada ujian juz, pertama 1 juz, nanti kemudian naik ke 5 juz dan seterusnya sampai 10 juz, sampai 15, sampai 20. Nah, nanti di akhirnya kita bisa tasmi di depan santri selama 2 hari 30 juz. Iya. Sekarang Ustaz Jundi, tentu tipsnya beda. harus beda. Apa tips dari Ustaz Jundi supaya bisa cepat untuk menghafal Al-Quran? Sebenarnya menghafal Quran bukan masalah cepat-cepatan ya. Iya, betul. Yang paling penting istiqomah dan konsisten. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik itu memang lebih cepat dari tempo waktu untuk menghafal di 1,5 sampai 2 tahun selesai. Saya 3 tahun baru selesai. Kelas 1 aliyah baru selesai. Menghafal dari 1 SMP. Ya, untuk melancarkan, alhamdulillah kan 1 SMA, 1 aliyah. Ada 2 tahun sebelum lulus. Nah, 2 tahun itu alhamdulillah dipakai untuk melancarkan. Nah, bertahap juga. Pertama ujian 1 pekan 30 juz. Kemudian semester berikutnya 3 hari 30 juz. Di akhir sesi di tahun terakhir 1 hari 30 juz. Dari ba'da subuh sampai ba'da maghrib selesai. Itu paling berpengaruh yang saya rasakan ketika kita sudah bisa mentasmikkan 1 hari hafalan kita semuanya. Mau yang 5 juz, mau yang baru 10 juz, silakan dicoba, bisa mentasmikkan dalam sehari. Insya Allah nanti ketika murojaah tidak berat karena sudah melalui proses-proses yang bisa dibilang berat. Wallahu a'lam. Iya. Antum LC-nya di mana, Bang? LC dari lahir sudah LC. Oh, sudah LC. Lahiran Cilacap. Oh, gitu. Enggak sih. Iya, Di iya. Madinah. Di Madinah. Antum juga dari Kalau Ana dari Turki.
Oh, dari Turki. Beda. Kenapa kok nggak di Madinah juga sama seperti kakak? Ya qadarullah, sebenarnya sudah mencoba tapi Iya. belum rezekinya mungkin. Belum rezekinya. Biasanya kan turun sama gitu kan. Iya. Ya, terakhir. Insya Allah Idul Fitri yang akan datang ini kurang 2 hari gitu ya. Antum sebagai imam di sholat Idul Fitri di lapangan Sedayu Lawas, bagaimana perasaan antum? Ya, alhamdulillah. Tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk latihan. Ya, karena memang butuh mental. Memang pernah di beberapa kali. Pertama diajak Ustaz Abbas pernah di tahun sebelum corona di Brondong tapi ya. Ya. Harapannya semoga bisa menjadi pelajaran, pengalaman lebih dewasa dan ya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Mohon doanya. Amin. Dan yang paling terakhir ini ya, saya pribadi juga mungkin buat sahabat LKI dimanapun berada, ya, nasihat apa yang ingin disampaikan dari Ustaz Junid? Barangkali ada nasihat atau motivasi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita hidup di dunia sekali, maka hidup yang punya arti. Jangan hanya mengalir seperti air, tapi usahakan punya karya, punya karya untuk berdakwah. Dan di antara dakwah yang paling mudah dan gampang diterima di masyarakat melalui Al-Quran. Ya, jadi semangat belajar Al-Quran dari membacanya, kemudian memahami makna-maknanya. Karena ketika sudah mengajarkan Quran nanti bisa masuk ke berbagai bab-bab yang lain. Tapi pintunya Quran. Kita masuk ke macam-macam organisasi juga insya Allah bisa melalui Al-Quran. Dan sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allah. Dan itu adalah multi level pahala akhirat. Kalau di dunia bisnis ada multi level marketing, paling multi level pahala. Ketika kita mengajarkan kepada seorang, orang itu mengajarkan ke yang lain, soalnya kita dapat saham pahalanya terus sampai kita mati pun, insya Allah mesti dapat. LM yang dibolehkan itu ya, Masya Allah. Ketika mengajarkan, yang diajarkan mengajarkan lagi, yang diajarkan mengajarkan lagi, terus dapat kiriman pahala terus, Masya Allah, Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Masya Allah. Ya, kepada Mas Ustadz, Mas Ustadz Amar, monggo barangkali ya untuk memberikan motivasi kepada sahabat LKI yang ada di rumah. Baik, ya mungkin singkat saja ya, sebenarnya ada satu hadis dari Rasulullah yang dari dulu sampai sekarang terus saya ingat ya. Nggak singkat juga nggak apa-apa. Iya, jadi Rasulullah bersabda ya, innalillahi ahlina minan nas ya, bahwasanya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Kok bisa? Padahal Allah kan, kita tahu Allah bahwa satu-satunya zat yang tidak punya anak dan tidak pula diperanakan gitu. Tapi Rasulullah bersabda bahwa Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Maka ketika itu pun para sahabat bertanya, qala manhum ya Rasulullah ya. Para sahabat pun bertanya lagi, siapakah mereka wahai Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah pun menjawab, hum ahlul Quran ya. Hum ahlullah wa khassatuh ya. Bahwa mereka keluarga Allah adalah para ahli Al-Quran ya, para ahli ya, para keluarga Allah dan para orang-orang terkhususnya ya. Jadi ya mungkin mari kita sama-sama di dunia ini ya, kita menjadi bagian dari keluarganya Allah gitu ya. Karena tidak ada ruginya kan. Mungkin kita di dunia kita bisa lihat bagaimana ketika orang menjadi keluarganya ya, entah itu mungkin dari presiden, kemudian gubernur, dari dan ke bawah-ke bawahnya gitu ya.
pasti mereka mendapat perlakuan dari khusus. orang-orang yang mendapatkan Iya, jabatan. iya gitu ya. Ya. Karena kan mungkin kita juga di dunia ada beberapa orang mengatakan kunci sukses ada 3. Iya. Yang pertama ada usaha, ada doa, dan yang ketiga ada orang dalam. Iya. Nah, ada orang dalam. Nah, kita punya orang dalam ya Allah sendiri kan. So, kalau kita punya Tuhan kita sendiri sebagai kita sebagai keluarganya Allah ya insya Allah segala urusan kita entah itu dunia ataupun akhirat ya pasti akan dimudahkan insya Allah. Ya, karena pun kita tahu juga semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti semuanya mulia di sisi Allah ya. Mulai dari malaikat Jibril ya, yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad ya, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi Nabi pula yang mulia. Kemudian Ramadan ya, bulan Ramadan yang juga turunkan di situ Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia juga. Begitu juga malam Lailatul Qadar ya, yang di situ Al-Quran diturunnya menjadi malam yang paling mulia ya. Dan sehingga kita pun insya Allah selama kita terus berinteraksi dengan Al-Quran ya, terus berusaha semampu kita mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran ya, insya Allah kita pun menjadi orang-orang yang mulia juga di sisi Allah insya Allah. Allahu a'lam. Nasihat motivasi yang sangat luar biasa. Ketika orang itu mempelajari Al-Quran, maka orang itu dan juga akan mengamalkannya akan selalu mendapatkan kiriman doa, kiriman pahala dari apa yang kita ajarkan, dan juga akan menjadi keluarga ya. Jangan menyangka bahwa Ustadz Amar ini belum berkeluarga, beliau sudah berkeluarga gitu kan. Nah, karena dengan menghafal Al-Quran maka dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir untuk Ustadz Amar, kriteria apa calon istri yang didambakan? Dengarkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, monggo dengarkan. Ini kriteria yang diinginkan oleh Ustadz Amar, insyaallah. Monggo Ustadz. Yang pertama yang pasti yang nggak bisa yang nggak bisa apa sih? Ya apa? Nggak tahu saya. Tawa-tawa. Yang nggak bisa ditolerir lah ya. Iya. Ya. Yang pertama ya pasti perempuan ya. Masya Allah. Iya. Ya. Kalau nggak seperti itu kan LGBT. Ya. Ya kemudian ya insya Allah yang soleha ya, enak dipandang dan juga akhlaknya baik ya insya Allah. Ya nggak perlu muluk-muluk lah insya Allah. Selama saya serak dengan dia, dia pun serak dengan saya ya insya Allah kita maju sama-sama insya Allah. Ya, jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Jundi dan Ustaz Amar. Mudah-mudahan kita bertemu sekarang di dunia. Semoga kita semua nanti di akhir kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah Ya wis nggak apa-apa.